Hai teman-teman, selamat bertemu kembali di channel saya. Kali ini saya ingin sharing bagaimana membuat e-book yang cantik. E-book yang dia maksud di sini bukan EPUB maupun MOBI, tetapi PDF ya. Persiapkan bahan-bahan teksnya dan covernya, kemudian kita gabungkan dengan software yang akan saya pakai untuk mendapatkan e-book yang cantik. Kita lihat sekarang bahan atau isi daripada e-book yang akan kita buat. Ini judulnya adalah e-book vs PDF yang saya buat dalam bentuk Microsoft Word. Ini kita copy. Ya, saya mulai dari awal. Kita paste di sini di dalam suatu halaman kosong. Saya menggunakan latex. Ya mungkin latex baru terdengar bagi Anda. LaTeX itu adalah software untuk layout buku, tetapi untuk membuat surat ataupun membuat artikel kecil juga bisa. Jadi e-book kita lihat sini, ini kita jadikan judul babnya, kita kasih kode ini chapter, kemudian bagian-bagiannya kita kasih section. Ya, ini satu lagi. Oke, selesai. Ini belum bisa diapa-apain karena ini masih mentah, baru kode-kodenya saja. Harus ada editor satu lagi yang akan memanggil yang sudah kita buat tadi. Ini perhatikan nama filenya adalah my ebook. Di sini saya panggil dengan nama my ebook, berarti file tersebut dia adanya di folder ini, di directory CHP. Ya. Oke, coba kita jalankan. Ya, ini hasilnya. Ya, ini adalah chapter yang kita buat tadi. Ini sectionnya 1, 1, 1, 2 dan seterusnya. Ini daftar isinya. E-book ini sudah dibuat ada navigasinya. Artinya kalau kita mau pergi ke salah satu section, misalnya e-book vs PDF, tinggal kita klik, dia akan lari ke sini. Kemudian kalau kita mau kembali ke daftar isi, pilih salah satu halaman, dia akan kembali. Jadi isinya sudah selesai. Kita tutup. Maaf. Kita sekarang membuat covernya. Saya tidak biasa menggunakan Photoshop. Sudah lama tidak memakainya. Jadi saya cari yang gampang. Membuat cover di online. Ini adalah contoh cover yang telah saya buat. Saya akan tunjukkan sedikit bagaimana cara membuatnya. Di sini kita pilih salah satu yang kosong. Kemudian di sini ada template. Kita bisa memilih salah satu template ini. Misalnya seperti ini huruf-hurufnya bisa diganti. Bisa digeser, bisa diganti, dihilangkan, atau terserah bagaimana seleranya. Kemudian
Teksnya juga bisa kita pilih sendiri, mau ada model yang bagaimana. Misalnya model seperti ini. Ya, terus kemudian diganti sesuai dengan selera. Itu prosesnya. Supaya lebih cepat, saya sudah membuat ininya, tinggal di-download. Oke. Kita download. Cover itu biasanya dibuat dalam PNG atau PDF, tapi saya lebih suka PDF print, ya. Kualitasnya lebih oke, ya. PDF print. Kemudian perhatikan nomornya di sini. Kita akan download nomor 10, ya. Kita centang dan download. Ini hasilnya, tapi kita buka di folder saja. Adanya di folder download. Ya. Ini dia. Ini kita kasih nama ebook cover. Ini dia. Kemudian cover yang sudah kita buat ini sendiri, kita pindahkan ke directory tertentu di mana program akan biasa mengambil cover-cover bukunya. Dalam hal ini saya memindahkan ke folder PDFs, ya. Sini. Saya pindahkan ke sini. Ya, dia sudah ada di sana. Kita kembali ke programnya. Ini sudah selesai kita buat isinya. Sekarang covernya kita panggil dari sini. Ya. Ini covernya sudah sama namanya. Coba kita lihat. E-book cover. Ini e-book cover. Oke. Kita jalankan. Kita lihat ke atas. Ya. Ini adalah e-book yang sudah jadi, cover, daftar isi, lengkap dengan navigasinya. Kemudian ini adalah isinya. Ya. Kemudian ini bisa dipercantik lagi kalau pada awal chapter biasanya diawali dengan drop capital. Ya. Coba kita lihat. Ini kita kasih modifikasi sedikit. Ini ada namanya drop capital. Ya. Ini kata ini kita ganti supaya dia menyambung dengan drop capitalnya. Ya. Hanya kita jalankan lagi bagaimana hasilnya. Ya. Bisa dilihat lebih besar. Ya. Ini banyak orang berpikir bahwa dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan ini adalah awal dari chapter. Biasanya demikian kalau orang membuat buku maupun itu. Ini ada agak menonjol sedikit, ya. Ini bisa kita atur supaya dia putus di sini, ya. Kasih itu sedikit, ya. Kita jalankan lagi. Ya, jadi sudah rata kanannya sudah bagus. Kemudian ada lagi membuat e-book ini lebih cantik. Biasanya kalau awal dari chapter itu ada quotation atau kutipan dari orang-orang terkenal yang pada dasarnya adalah memotivasi, ya. Saya ambilkan
sebuah motivasi. Balik ke sini, di bawah chapter, saya taruh di sini. Jadi, quote saya adalah, a professional writer is an amateur who didn't quit. Jadi artinya, penulis amatir itu sendiri adalah, penulis profesional itu adalah seorang amatir yang tidak pernah berhenti. Maka dia akan menjadi profesional. Kira-kira begitu kata Richard Bach. Ya. Oke, ini kita jalankan hasilnya seperti apa. Ya, ini biasa quotation yang dipakai di buku-buku dengan tanda kutip besar. Kemudian ini adalah itunya. Ini formatnya saya atur sedemikian rupa dengan beberapa coding. Nanti codingnya kita belajar pada saat latek lah. Di sini sekarang tinggal pakai hasilnya seperti ini. Ya. Jadi sudah jadi cover, daftar isi, kemudian chapter dan quotation, dan drop capital. Sudah cantik. Sekarang bagaimana kalau kita pindahkan ini ke smartphone, ya. Mudah-mudahan bisa internetnya tidak ngadat, ya. Ini program yang sudah berhasil, ini adalah yang ini. Ya, oke. Ini saya kirim lewat WA ke HP saya. Ya, kirim. Ya, kira-kira sudah nyampe. Oke, sekarang saya coba sharing smartphone saya untuk melihat hasilnya. Oke, ini saya hide dulu semua. Ini kita lihat sudah nyampe. Ya, yang paling bawah. Nah, ini sudah sampai di HP. Kalau di HP sekarang hurufnya seperti ini, ya. Ini untuk anak muda mungkin sudah pas ya, tapi untuk orang tua mungkin perlu dibesarkan sedikit. Di sini juga semua fungsinya sudah bekerja, navigasinya. Misalnya kita ketik atau kita tekan e-book vs PDF, dia akan langsung sudah sampai sana. Tekan nomor halaman, dia balik lagi ke daftar isi. Ya, sudah berfungsi dengan baik. Kalau untuk orang tua ingin membaca lebih nyaman, ya, ini bisa dibalik, bisa dibuat horizontal, ya. Jadi hurufnya menjadi lebih jelas dan lebih nyaman. Jadi tidak perlu zoom ini geser kiri kanan. Ya. Untuk kembali ke atas seperti biasa, kita tekan salah satu halaman, dia akan ke daftar isi, ya, dan seterusnya. Jadi itu kira-kira apa yang saya sharing hari ini, ya. Semoga bermanfaat bagi yang ingin mencoba membuat e-book yang cantik. Itu sebaiknya Anda belajar LaTeX, ikuti video-video saya yang akan berikutnya yang akan membahas LaTeX, ya, supaya bisa menghasilkan e-book seperti ini. Terima kasih sudah menonton, sudah melihat
video saya. Jangan lupa nanti di like, subscribe, dan sampai jumpa pada video-video saya yang akan datang. Selamat beraktivitas, salam sehat dari saya. Thank you.